Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Menyambung pelajaran kita usul fikih, yaitu al-uruf. Pengertian al-uruf. Secara bahasa, uruf artinya sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Artinya sesuatu tradisi, kebiasaan yang dianggap baik dan juga bisa diterima oleh akal sehat kita. Uruf ialah segala sesuatu yang sudah dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun dan sudah menjadi adat istiadat, baik berupa perkataan qauli maupun perbuatan yaitu amali. Ini pengertian uruf menurut istilah ulama usul fikih, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan lalu dia turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Nah, maka sesuatu yang sudah menjadi turun-temurun kebiasaan adat istiadat itu disebut dengan uruf. Uruf berbeda dengan ijma'. Jadi antara ijma' dengan uruf itu tidak sama. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Karena uruf terjadi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh orang-orang yang berbeda tingkatan mereka. Artinya terjadinya uruf itu hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, semua tingkatan. Itu bisa terjadi uruf. Nah, sedangkan ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari kalangan mujtahid. Sedangkan ijma' itu tidak bisa dibentuk oleh orang umum, tapi terbentuknya itu adalah dikarenakan kesepakatan yang dilakukan oleh khusus para mujtahid saja. Dalam ijma', orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukannya. Artinya, untuk membentuk ijma' itu, orang umum tidak ada kapasitasnya di situ. Itu hanya khusus kalangan para mujtahid saja. Menurut ahli syar'i, bahwa antara adat istiadat dengan uruf amali itu tidak ada bedanya. Tidak ada istilah adat istiadat, ada juga uruf amali yang sudah diamalkan oleh suatu masyarakat. Nah, itu menurut sebagian ulama itu sama artinya dengan adat istiadat. Contohnya dalam jual beli salam. Jual beli salam atau disebut dengan pesanan yang tidak memenuhi syarat jual beli. Kita tahu syarat jual beli itu ada sighah yang terdiri dari ijab dan kabul. Kemudian syarat yang kedua ada al-aqidan, terdiri dari penjual dan si pembeli. Dan syarat yang ketiga yaitu al-ma'qud alaihi, terdiri dari dua macam. Pertama ada barang yang dijual, yang kedua ada harga barang itu. Berapa harganya? Itu yang disebut dengan as-saman. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat jual beli, maka jual beli itu dianggap tidak sah. Nah, namun
ada tradisi yaitu jual beli salam yang disebut dengan pasanan, walaupun tidak terpenuhi syarat-syarat jual belinya, namun ini dikecualikan karena ada hadis yang menyatakan jual beli salam itu diperbolehkan. Nah, ini kenapa diperbolehkan? Dan sudah diantara adalah karena sudah menjadi adat istiadat di satu tempat. Nah, inilah pengertian uruf baik secara bahasa maupun secara syariat. Yang kedua, B, kedudukan uruf sebagai sumber hukum. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fikih tentang kehujjahan uruf. Artinya, ulama berbeda pendapat apakah uruf ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak. Terdapat dua golongan. Golongan pertama yaitu golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa uruf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Artinya uruf bisa dijadikan dalil di dalam menetapkan sebuah hukum berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199. Ayatnya berbunyi, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Nah, di sini menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwasanya uruf itu dianjurkan berdasarkan ayat tersebut. Yang kedua, golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Keduanya tidak menganggap uruf sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Artinya, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah itu menolak uruf dijadikan sebagai dalil di dalam menetapkan sebuah hukum. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat Al-Quran turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Artinya, Al-Quranul Karim ketika Allah Ta'ala menurunkan, mewahyukannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ia senantiasa memperhatikan kebiasaan-kebiasaan pada waktu itu. Ketika kebiasaan itu baik, maka dikukuhkanlah oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika nanti tradisi itu tidak bagus, bertentangan, nah, maka Al-Quran juga turun menolak tentang uruf tersebut. Nah, dengan demikian, dengan turunnya Al-Quran, maka cukup Al-Quran saja tanpa perlu melihat dengan uruf tersebut. Nah, inilah pendapat kedua ulama. Ada yang mengatakan bisa dijadikan sebagai dalil, ada juga yang mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil. Macam-macam uruf. Macam-macam uruf itu terbagi atau dapat dilihat dari objeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya. Yang pertama ditinjau dari segi objeknya. Maka uruf dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, al-urfu al-lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Nah, apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah uruf. Contoh misalnya, tradisi kita di Pondok Pesantren Nasihatiyah Khadijah Al-Muntai ini, ketika memanggil seorang guru itu dengan panggilan muallim. Apakah itu muallim fisika, muallim kimia, semuanya dipanggil dengan kata-kata muallim. Beda dengan orang-orang Martapura. Dia memanggil seorang ustadz itu dengan panggilan guru. Nah, ini tradisi orang Martapura. Nah, sementara tradisi kita
uruf lafzi dalam istilah di pondok kita ketika memanggil guru dipanggil dengan kata muallim. Yang kedua adalah al-urfu al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang sering dilakukan di masyarakat tertentu. Misalnya kalau di Amuntai, setiap menjelang malam nisfu Sya'ban, mereka berkumpul melakukan atau menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban itu dengan membaca surah Yasin 3 kali, diisi dengan amaliyah yang lain. Nah, ini merupakan contoh daripada al-urfu al-amali. Yang kedua, ditinjau dari segi atau dari sisi cakupannya. Maka uruf terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama al-urful am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya ketika orang ingin berangkat naik haji, kebiasaan mereka sebelum berangkat itu mengadakan salat hajat, memohon kepada Allah semoga keberangkatan mereka itu mendapat keselamatan, kemudahan, dan lain sebagainya. Nah, ini diamalkan kebiasaan ini oleh seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, maka disebut dengan urfun am. Ada yang kedua, yaitu al-urful khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dia tidak berlaku di daerah lain, cuman itu berlaku hanya di daerah, satu daerah. Contoh misalnya, kalau di Amuntai, biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia, sering melakukan helah atau disebut dengan fidyah. Jadi orang yang meninggal dunia itu dibayarkan apa yang merupakan tanggung jawabnya, hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernah meninggalkan salat, pernah meninggalkan puasa, dan lain sebagainya. Nah, maka dia punya hutang kepada Allah dan hutangnya harus dibayar. Karena sudah meninggal dunia, apakah puasanya boleh diqadhakan oleh yang lain? Apakah sembahyangnya juga bisa dibayar, dapat diqadhakan oleh yang lain? Nah, ini khilafiyah ulama. Cuman oleh orang-orang Amuntai, setiap kali ada orang meninggal dunia, nah sering dilakukan amaliyah khusus ini, yaitu bahilah. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga atau macam-macam yang ketiga, dari sisi keabsahannya dalam pandangan syarak, maka uruf dapat dibagi 2. Yang pertama al-urfu as-sahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak. Artinya tradisi, kebiasaan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil yang lain, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib. Nah, maka ia disebut dengan urfun sahih. Contoh urfun sahih, kebiasaan di tempat kita, yaitu melakukan pesanan, memesan barang. Ini kebiasaan.
Nah, apakah pesanan barang itu apakah bertentangan atau dengan hadis atau dengan Al-Quran atau tidak? Ketika itu tidak bertentangan dalam jual beli, salam diperbolehkan. Nah, maka kebiasaan memesan barang itu tadi disebut dengan urufun sahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua yaitu al-uruful fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan ketentuan syariat. Artinya tradisi yang berlaku itu ini bertentangan dengan dalil-dalil syarak. Misalnya di Bogor ada satu kampung namanya Bojong. Ada yang mengatakan kebiasaan mereka itu mandi telanjang, baik itu perempuan atau laki-laki. Nah, ketika itu nanti dilakukan oleh kebiasaan mereka, nah ini disebut dengan urfun fasid. Kenapa? Sebab ia bertentangan dengan Al-Quranul Karim, di mana seorang muslimah dan seorang muslim yang sudah akil baligh wajib menutup auratnya. Nah, ini disebut dengan uruf fasid. Saya ulangi, urfun fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Dan insyaallah akan dibahas syar'u man qablana wallahu a'lam bishawab.